materi atau lantikan diskusi malam hari ini terkait bagaimana membentuk benteng martabat diri. Kalau dalam malam hari ini dikaji dalam buku pandang psikologi tentu karena adanya beribadah, di mana beribadah ini juga concern dalam menangani ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Tentu ini akan banyak pengalaman terkait bagaimana memunculkan martabat diri ini, karena tentu kita sama-sama tahu bahwa stigma terhadap HIV/AIDS itu sangat kental di masyarakat. Untuk beribadah akan lebih mengerti bagaimana memunculkan benteng terkait martabat pada diri. Untuk beribadah saya sangat menghargai. Matur nuwun Mas Aris, sugeng dalu Pak Hari Yuwono, Bopo Lamidi, Bopo Wawan, dan Bopo Bambang, juga Mas Topan, dan Mas Aris selaku MC juga. Mas Helmi, jadi Mas Aris tidak berhadir, saya menggantikan Mas Helmi. Oh Mas Helmi, ngapunten kalau kita tadi Mas Aris. Iya, ngapunten Mas. Dan sugeng dalu sedaya juga teman-teman, selamat malam. Terima dalam ibadah tadi sudah dikenalkan sama Mas Helmi. Jadi judul malam ini Benteng Martabat Diri dan Nusantara ini cukup dalam. Dan memang kalau kita dalam memang secara basic di psikologi ini memang sangat terkait serta yang tidak selalu disentuh oleh secara pribadi. Jadi sebelum kita berbicara tentang martabat, kalau dalam bahasa kejiwaan itu namanya self esteem, jadi harga diri kayak gitu. Tapi sebenarnya sebelum jauh itu, sebenarnya seseorang kan memang harus memiliki konsep diri. Nah, konsep diri ini yang memang tidak semua orang memiliki, karena bagaimanapun terkadang orang tumbuh kembang tiba-tiba sudah gede kena angin mungkin ya. Jadi nggak kenal tentang konsep diri, prinsip dan sebagainya. Jadi memang tema malam ini saya akan kaitkan dengan konsentrasi kaitannya dengan isu atau problem tentang HIV/AIDS. Memang ini dari respon Pak Hari. Jadi ke counter dalam memang matur dengan Pak Hari bahwa waktu itu di kampung tasawuf itu di sini juga, terus dalam yang matur Bapak sebenarnya dalam diskusi kaitannya tentang HIV/AIDS. Di sini juga ada teman-teman dari Komisi Penanggulangan AIDS. Memang HIV/AIDS ini sebenarnya sudah 30 tahun virusnya ada, berawal di Indonesia itu sudah programnya itu sebenarnya sudah 30 tahun, tapi ini juga belum semua keterlibatan berbagai pihak ini memang terjadi. Jadi memang di forum ini memang matur nuwun diberi kesempatan juga kepercayaan untuk bisa memaparkan, karena memang kalau berbicara tentang harga diri, martabat, memang kalau itu sangat berkaitan dengan psikologi sosial juga psikologi klinis. Jadi memang kalau berbicara tentang kesehatan mental ini pun juga akan masuk juga. Kenapa ada orang sampai terkena HIV? Terkena HIV ini juga kebanyakan memang dari perilaku yang terbanyak, faktor risikonya memang dari transmisi seksual. Jadi memang enak tapi jadi kena HIV. Terus memang dari yang terinfeksi di Tulungagung ini sekarang sudah 3.135 yang terinfeksi HIV/AIDS, dan itu dari berbagai profesi.
Jadi tanpa terkecuali, mulai dari petani, peternak, PNS, wira swasta, wira usaha, TKI dan semuanya. Dan memang kalau secara kasus dalam persentase itu kalau untuk laki-laki itu 55% dari yang 3.000 dalam sampaikan kalau mau, jadi ada 1.730 yang laki-laki. Oh, maaf ya, ya betul. Yang perempuan 1.406. Nah ini kan sebenarnya angan-angan dengan budayawan ini memang saya sudah lama sekali. Bahkan saya tuh sebenarnya sudah pernah beli buku ketika saya masih tinggal di Jogja ini yang ngarang Pak Wawan. Lah baru kopdar malam ini dalam dengan Pak Wawan. Saya memang dulu tuh ngangen-ngangen, oh iya caranya isu HIV/AIDS ini bisa masuk ke semua elemen. Karena memang ini sebenarnya PR besar. Tidak mungkin hanya Komisi Penanggulangan AIDS, kemudian Dinas Kesehatan dan teman-teman LSM, karena memang kondisi faktor resikonya ini memang betul dari transmisi seksual. Jadi itu 98% itu penularan dari situ. Apalagi kalau kita berbicara tentang budaya, itu ya ada semacam toleransi atau semacam koyok wis biasa kayak gitu ya. Jadi ada ungkapan itu kadang itu kalau pasangannya jauh itu ada budaya ngampil garwo, disilih disik gitu ya, di ngampil garwo atau nyolong garwo tapi nanti dikembalikan. Artinya memang dari ya ini transmisi seksual ini memang virus HIV ini sebenarnya virus yang menyerang kekebalan tubuh. Nah virusnya itu masuk ke dalam tubuh seseorang hanya bisa hidup di dalam darah. Tapi secara penularan sebenarnya tidak mengerikan atau tidak semudah yang dibayangkan orang. Sehingga kayak misalnya ketika kita makan bersama, bersalaman, hidup bersama, tidak apa-apa. Tidur bersama juga tidak apa-apa. Tidur bersama loh ya, tidurnya itu bareng maksudnya. Itu tidak apa-apa kayak itu. Tapi hanya saja ketika kita ada hubungan intim. Nah, ini kalau berbicara konteks hubungan seksual, ini pun kalau kita mau membedah, ini juga cukup luas. Kalau berbicara hubungan intim, hubungan seksual, kudine kan wong sing wis rabi. Lah, sing rong rabi kuwi jebule yo oke, yang sudah melakukan. Lalu kalau kita berbicara tentang konteks pernikahan, kudune kan wong siji. Nah, ning ternyata yo ora kabeh siji kayak gitu ya. Atau misalnya karena kondisi tertentu ada ketidakkontrolan diri. Nah, ini kembali lagi pada konsep diri, kemudian ya ini prinsip ini ya termasuk martabat, menjaga harkat dan martabat misalnya setelah orang punya komitmen dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau dibedah memang cukup luas. Hanya saja memang ketika seseorang itu sampai punya hubungan yang lain, misalnya sudah punya pasangan, kemudian kok iso misalnya ya nyun sewu, kok iso enek liyane gitu. Enek liyane ini berarti kayak ada will, ada pil atau segala macam itu juga berkaitan dengan kesehatan mental sebenarnya. Ada kondisi impulsif, bertindak tanpa berpikir panjang, atau ada kondisi-kondisi di mana dia mengalami gangguan perhatian. Jadi perhatiannya itu sangat mudah dialihkan oleh yang lain. Nah ini kan bahaya sekali kayak gitu ya. Apalagi orang sudah di awal itu orang sudah berpikir bahwa ketika sudah punya pasangan, si jinnya pinginnya yo kamu adalah satu-satunya. Nah, tapi yang terjadi fenomena dalam penanggulangan HIV/AIDS ini kalau berbicara konteks hubungan seksual, ini tidak terbatas pada heteroseksual. Heteroseksual ya hubungan dia berhasrat suka dengan laki-laki dengan perempuan, jadi berlawanan jenis.
juga ada dalam konteks homoseksual. Homoseksual ini adalah ya laki-laki dengan laki-laki atau transgender, panjenengan atau kepanggih lah, lanang ning ayu misalnya kayak gitu ya. Terus kemudian lanang ning dandan kayak gitu. Nah ini juga termasuk transgender. Nah ketika berbicara tentang kalau ada uri-uri budaya, kayak misalnya ada wayang, ini yang paling laku keras. Nah, jadi kita itu dalam penanggulangan HIV/AIDS itu punya yang namanya populasi kunci. Populasi kunci itu adalah populasi yang kita sasar, yaitu yang kita anggap resiko. Jadi ada pekerja seks, ada G, ada waria, ada ODA itu sendiri. Kalau ODA yang dinyatakan sudah positif HIV seperti itu. Nah, kalau untuk pekerja seks, orang mungkin lebih familiarnya pekerja seks itu ya perempuan. Padahal pekerja seks itu bukan hanya perempuan, 300 laki-laki. Jadi istilahnya dalam program adalah laki-laki berisiko tinggi. Lagi wong lanang sapa ae. Kan boten wonten stempelipun. Sedangkan ibu-ibu rumah tangga ini sangat apa ya? Ya wis bojoku sik nyambut gawe, mengko ngenteni mulai. Jadi ibu-ibu rumah tangga terutama itu sangat tidak pernah berpikir bahwa ada resiko yang bisa terjadi. Jadi di komunitas seniman dan budaya yang terinfeksi HIV/AIDS itu hingga sekarang ada sekitar 50 orang, dan itu ada di mana saja. Jadi kan itu bukan soal profesinya sebenarnya, tapi soal perilaku, kontrol diri, prinsip yaitu tadi. Nah, berbicara tentang populasi kunci, ketika berbicara tentang pekerja seks yang saya sampaikan tadi itu pekerja seks komersial atau orang mengistilahkan banyak ya kayak gitu. Ini pun juga kenapa mereka menjadi punya profesi seperti itu. Ini juga tidak tiba-tiba. Ada kerapuhan psikologis, ada ruang yang hampa dan kosong pada diri seseorang yang ini menjadikan seseorang ini bingung. Dan ini memang tidak terlihat. Jadi memang hubungan antara orang tua dan anak ini memang sangat menentukan fondasi penguatan psikologis dan mental. Sedangkan yang terjadi kondisi keluarga itu ternyata tidak semuanya ideal. Jadi kalau kita berbicara yang saya sudah kemukakan, berbicara tentang psikologi sosial itu ya sangat luas. Dan kalau kita banyak problematika sosial, ini pun juga tidak terlepas dari yaitu tadi penguatan psikologis dan mental yang memang tidak terjadi dari fondasi awal kayak gitu. Padahal fondasi awal anak ketika dia ini bisa mengalami penguatan psikologis ini ya ketika dia mendapatkan cinta, kasih sayang, pelukan dari orang tua. Sedangkan orang tua itu podo sibuk. Sedangkan sampai ketika terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual, kadang nggak tahu